Nih, jadi eh kenapa si Mister Corona ini datangnya sebelum Ramadan nih kan? Iya. Kita akan bahas itu ya. Oke, Oke. siap. Jadi so teman-teman stay tune terus. Gue udah sama Andi. Kita akan bahas tentang kenapa Corona ini datang sebelum Ramadan dan apakah ini memang takdir Tuhan. Oke. Simak terus, stay tune terus. Yuk. Hai, halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Oke, hari ini gue sudah sama master guru gue, Bukan master kita. temen gue juga, Oke. temen Jangan gue bilang juga. master, nggak Jadi enak. ada Andi di sini. Kita akan bahas tentang bahwa si Corona ini, Mister Corona ini, kenapa datangnya sebelum Lebaran gitu ya, sebelum puasa, sebelum Ramadan. Apakah ini memang takdir dari Tuhan yang udah diberikan kepada manusia biar sadar atau gimana sih sebenarnya nih? Kalau saya melihat seperti ini, karena bicara takdir, semua apapun yang terjadi dalam konteks semua kejadian di dunia ini pasti kehendak Tuhan. Pasti, Takdir. pasti. Cuman di sini kita melihatnya ada sesuatu apa sih yang Tuhan jadikan di Corona ini datang sebelum bulan Ramadan, sehingga masuk bulan Ramadan kita masih bergejolak, masih bergelut dengan menghadapi pandemi tersebut, ya kan? Yang itu yang kita cari, harus gimana sih memahami suatu hikmah kejadian yang Tuhan jadikan. Yang Tuhan janjikan ya. Jadi memang ya menurut gue juga gitu. Jadi memang sebenarnya gini, kalau yang ada di pikiran liar gue nih, yang ada di pikiran liar gue itu memang ini udah ditakdirin karena gue berpikir bahwa gini, sebelum adanya corona nih, sebelum adanya corona datang atau pandemi atau musibah atau wabah ini datang gitu ya, orang kita sebelum puasa, sebelum Ramadan tuh belanjanya gila-gilaan. Belanjanya tuh gila-gilaan. Maksud gue, kita belanja yuk buat puasa nih. Yang beli beras, yang beli gula, yang beli korma gitu kan, yang beli apalah itu. Maksud gue, essence puasanya sendiri tuh kayaknya nggak apa ya, nggak dapet gitu loh. Di sini makanya tadi kita bicara hikmah. Hikmah dari adanya si pandemi corona atau virus corona tersebut, Mister Corona tersebut. Mister ya kan? Corona. Mister Corona kita sebut, ya kan. Banyak hal-hal yang sebenarnya masyarakat umum tidak dapetin namanya hikmah utama berpuasa. Dimana ketika sebelum Tuhan jadikan, Allah jadikan ini virus corona, orang akan berkecimpung memasakkan, menumpuk-numpuk barang, segala bahan makanan untuk yang pada dasarnya itu bukan utama dalam beribadah puasa gitu loh. Dan ketika benar. Tuhan kasih ini adanya pandemi atau virus corona ini, disinilah momen dimana orang harus mengerti di mana namanya inti makna puasa sesungguhnya, yang kita tuh harus saling apa ya, dengan tetangga, saling perhatian. Dimana di sini momennya karena Mister Corona ini akhirnya bicara susah tuh orang semuanya susah. Jadi susah semua sebenarnya. Gitu kan. Ya istilahnya ya susah kita rame-rame lah, gitu kan. Rata-rata lah, semua jadi, susah gitu kan. Jadi momen semua kita akan jadi momen peduli, sering bersama di rumah, dan banyak momen-momen yang kadang-kadang yang di sebelum adanya corona kita menjalankan bulan puasa ini yang sebenarnya perilaku yang nggak wajib banget gitu loh. Wajib kita lakuin gitu ya. Gitu. Hanya sekedar ya syarat-syarat yang nggak wajib lah, dalam artian itu juga nggak bisa membatalkan. Toh itu nggak wajib. Yang wajib kan sebenarnya kita apa sih puasa yang sebenarnya? Ya, gitu kan? Ya. Makanya kayak kalau orang-orang yang kerja kan, kalau orang-orang yang kerja dulu sebelum ada corona, nongkrongnya tuh di masjid, bro. Ya kan? Nongkrongnya di masjid gitu. Abis sholat bukannya tadarus atau apa, tiduran di rebahan gitu. Mumpung masjidnya ada AC. Iya, makanya itu bagus. Nah, ketika bicara sekarang orang soal ini hikmahnya bagi seorang usulnya seorang laki-laki muslim yang dimana kayak katanya seorang imam. Nah, ketika ada pandemi corona ini gitu kan, mau nggak mau dia akan memimpin keluarganya untuk beribadah di rumah. Nah, terawih berjamaah kan itu lebih bagus. Sholat berjamaah, betul ya kan? Jadi dan dia imam kan, gitu kan. Efek sampingnya banyak buat keluarga, buat anak kita gitu kan. Dan itu dampaknya kadang-kadang kita nggak pikir. Kita hanya ingat ya karena coronanya, tapi hikmah tersebut
Banyak, karena banyak apa? Lihat, kita tuh seorang laki-laki mau nggak mau dipaksa Iya. dijadikan Betul. kondisi seperti ini harus menjadi Ini lo imam. wajib lo gitu ya. Nah, Ini sebenarnya lo gitu wajib loh. lo gitu ya. Menjadi seorang imam. Ini lo kodrat lo. kodratnya. Nah, itu yang kadang kita Kayaknya bener-bener dibalikin ke kodratnya ya. Kodratnya. Yang istri ya bener-bener balikin ke Bener. kodratnya gitu kan. Jadi ibu rumah tangga yang lo masak di Iya. rumah, bikin buka puasa, yang bapak atau suami ini memang jadi imam, ngajarin anaknya dan lain sebagainya gitu ya kan. banyak sekarang waktu sebelum corona banyak seorang perempuan yang harusnya kodrat itu menyiapkan puasa, dia sibuk bekerja. Iya, ya. Nah, ketika sekarang ini mau nggak mau dia dipaksa, sebelum di bulan Ramadan masuk pun dia sudah menjadi proses seorang ibu sesungguhnya, ibu rumah tangga sesungguhnya. Mau yang wanita yang ibu rumah tangga emang udah biasa, wah kalau wanita yang karir mau nggak mau dibuat untuk jadi ibu rumah tangga. Anjir. Kodrat lagi Iya, utamanya. balik lagi. Balik lagi. Ya, Lu itu- mau nggak mau deh. Itu yang kita lihat bicara hikmah. Iya, Banyak betul. kita mau kupas gitu loh kan. Karena soalnya gini bro, orang kan cuman terfokus sama si wabah nih Yes. matiin orang, Betul. ya kan? Si wabah nih bikin ekonomi jadi berantakan. Bro, bukan kita doang, Betul. seluruh negara ini udah kena gitu loh. Tapi yang jadi pikiran liar gue adalah gini loh, kenapa si Mr. Corona ini datang ke negara-negara muslimnya sebelum Ramadan? Padahal kan dari 2019 di Wuhan itu kan udah ada, Yes. ya kan? Dan orang yang ke Cina atau ke Wuhan terutama itu kan nggak cuma 1-2 orang Betul. dari berbagai negara gitu kan, Ya. banyak gitu. Kalau sisi pandang saya sih melihatnya gini. Oke, ini kita bicara kenapa dia masuk kepada negara-negara yang mayoritas muslim Belakangan. belakangan gitu. Kok kita melihat sini sisi dalam konteks mungkin kita nggak mau jadi unsur apapun kita Iya, bicara. betul. Bicara mungkin Tuhan ingin menjadikan suatu si wabah ini nih, Mr. Corona ini untuk negara-negara muslim untuk fokus untuk kembali beribadah kepada hakikat ibadahnya sebenarnya. Ya. Ya kan? That's right. Di situ, nah kita kalau orang yang ngerti ketika menjalankan satu ibadah bukan karena si coronanya, tapi hikmah corona itu ada masuk di akal. Tapi ketika itu dia tahu bahwa bukan karena corona, emang karena Tuhan menjadikan untuk Iya. kita itu beribadah hakikat ibadah sesungguhnya lah gitu Ya loh. pokoknya di luar konteks emang itu corona dibuat atau itu corona Yes. settingan dan segala macam, ternyata itu memang keadaannya masuk ke negara-negara muslim ini sebelum Ramadan. Emang. Ya kan? Berarti kan emang harus ada, mungkin gini. Gue sih berpikir gini, Bro. Mungkin Tuhan atau Allah ini lagi mau merefresh orangnya nih. Yes. Mau merefresh iman-iman si manusia ini nih. Benar. Kebanyakan yang menyimpang soalnya. Iya, karena bicara apa ya? Karena mungkin gitu loh. Tuhan jadiin ini seperti ini adalah daripada proses buat kita untuk memperdalam iman yang tadi kita situ bahas. betul. Apa sih yang meyakini adanya Tuhan gitu kan? Mau kan ketika adanya si pandemi ini, orang akan berpikir emang awalnya pasti banyak dalam mindset tiap orang itu berpikir gara-gara si corona. Iya. Karena Fokusnya ke sana. karena padahal apapun bentuknya kok Tuhan nggak menjadikan, nggak akan ada kuasa. Dan terjadinya corona ini seharusnya merefresh dalam diri kita tuh harus benar-benar ingat Tuhan sesungguhnya siapa. Kalau orang Islam ingat pada Allah, Iya, ya kan? iya. Untuk agamanya silakan gitu Iya. kan. Untuk melihat bahwa segala sesuatu itu kekuatan apapun yang dijadikan tanpa ada kekuatan Tuhan mustahil. Mustahil. Nah disinilah momennya kadang-kadang kita ya itulah orang mungkin sekarang ini Tuhan lagi merefresh kita tuh untuk bahwa semua kita memiliki Tuhan. Tuhan sesungguhnya siapa? Sadar dulu, Bro. Sadar, Ya, bro. Sadar, Bro. Sadar ya kan? dulu, bro. Gitu. Jadi ya memang dunia ini juga memang dibuat, Dibuat. ya dong. Cuman kan memang ada penciptanya. Ada penciptanya, dan memang makanya tadi gue pikir bahwa ya mungkin Allah atau Tuhan nih lagi mau nge-refresh manusia ini nih yang mungkin persentasenya udah banyak yang menyimpang. Jadi Makanya bicara ketika konteks virus ini dijadikan atau menyebar di seluruh dunia wabil khusus kepada negara-negara muslim. Ada perbedaan yang dimana orang yang konteksnya dia beriman, dia berlindung itu bukan karena si coronanya. Dia berlindung jangan sampai
gara-gara corona Hmm. sampai hilang konteks keyakinan dia kepada Tuhannya, Hmm. ya kan? Dia hanya memohon, ya mungkin dijadikan itu penyakit dilembutkan. Hmm. Nah, ketika bicara ikhtiar, ya enggak? Iya. Kita berikhtiar nih. Kita berusaha dengan memakai masker. Ketika orang coba yakin dia kuat, kalaupun dijadikan sama Tuhan dia sakit corona, dia akan terima karena minta dilembutkan. Dilembutkan ini tuh hati kita menerima tuh gua gerasak gusuk gitu kan. Nah, ketika ada orang, bedanya ada orang yang konteks imannya yang bahasanya jauh dari Tuhan. Ketika dia dijadikan sakit, dia akan ngejas atau menyalahkan gara-gara ini, walaupun emang ada sebab. Iya. Tetap, tapi kan sebab itu dijadikan sama Tuhan. Pasti Dia akan menyalahkan. Dan dia nggak tenang hatinya dia gitu. Akhirnya sampai ngeri ya, kalau nyalain Tuhan ngeri ya gitu. Ngeri. Maksudnya ya keimanannya bener-bener nggak, ya dibilang nggak ada ya mungkin nggak ada kali ya. Sampai lo juga nyalahin Tuhan kan, keimanan lo kemana? Karena bicara iman kita nggak bisa mendefinisikan hanya manusia tersebut kepada Tuhannya ya. Cuman di sini kita berbicara dampak ini ya, mudah-mudahan Tuhan jadikan kita tuh yang bagi muslim untuk lebih benar-benar fokuskan itu jelas kepada siapa kita harus beriman. Iya. Hikmah Iman ya. Jadi memang ya corona memang wabah. Cuman kita punya satu yang bisa kita ambil, bisa Banyak. kita hikmahnya sih banyak sih, banyak banget bro. Banyak banget. Banyak banget. Mungkin kayak yang lu cerita itu baru ngerti kondisi atau sifat anaknya, Yes. iya kan? Itu kan juga hikmah loh. Banyak orang-orang perempuan yang disibuk bekerja ketika kondisi corona ini dijadikan rumah, hal-hal yang dia tidak ketahuin tiba-tiba diketahuin. Nih mah ini antara seorang ibu terhadap anak, ya kan? Itu poin yang kadang-kadang nggak didapat. Oke, sekarang emang lagi musimnya emansipasi perempuan. Betul. Teman kan emansipasi kodratnya tetap gitu loh. Berapa banyak anak-anak sekarang yang kurang perhatian dari orang tuanya, nah dipaksa seperti ini, dijadikan seperti mau nggak mau orang tua itu akan memperhatikan semua anaknya, bahkan dia memperhatikan orang tuanya yang masih hidup, kan gitu kan? Itu sampai kejadian kan bro, karena kan ada anak-anak suruh sekolah di rumah, ya kan, orang tuanya kerja di rumah. Nah ini ada kejadian yang buat gue lucu adalah anaknya nggak mau diajarin sama ibunya. Mama lebih galak dari ibu guru. Itu. Ini kebuka nih. Mama lebih galak dari ibu guru, kan kocak gitu. Iya. Karena kenapa? Ini loh. Kadang harus kita sadar. Ini hikmah. Bahwasannya mau jadi guru tuh nggak mudah. Betul. Jadi ibu guru tuh nggak mudah. Karena berapa banyak zaman sekarang orang menyalahkan guru ketika anaknya salah. Padahal guru yang baik dalam kehidupan kita ialah kita dan istri kita untuk anak-anak kita. Adapun seorang guru hanya konteksnya yang membelajarkan apa-apa yang udah ada dalam kurikulum, ya kan? Yang udah ada. Udah ada. Makanya ketika sekarang nih ibu-ibu banyak yang teriak. Mungkin saya juga teriak. Tiap pagi, aduh bangunin deh, ayo gini. Belajar gini-gini, iya karena emang sulit. Karena apa? Konteks menjadi guru. Apa seorang guru itu di sini hikmahnya seorang guru harus terangkat tuh. Sebenarnya kan. Apalagi sampai yang guru dituntut lah. Kan? Ya, sekarang lu rasain lu. Guru tuh lu jangan sama. Karena saya punya orang tua juga, ibu saya bekas pensiunan guru. Pensiunan guru. Iya, emang bener-bener guru itu nggak setemenan. Nah, benernya ya kita itu yang guru yang sebaiknya kita. Nah ketika kita orang tua itu yang menjadikan guru sebenarnya ya rasain sekarang. Rasain loh. Mantap gitu kan. Anaknya yang bermasalah, kalau kita dulu mah kita masalah sama guru lah, kita yang dimarahin sama orang tua. Kalau zaman sekarang kan gimana? Maksud gue, masa gurunya yang dituntut kan logikanya kemana gitu? Terus giliran lagi dia lo kena, lo rasain lo. Makanya momennya si Mr. Corona ini banyak banget ya, banyak banget dari dampak keimanan kan, dampak kebiasaan ya kan, daripada habit kita nih kebiasaan yang mana kita melepas kepada seorang guru, udah gue mau ajarin mau pinter, ketika nggak pinter guru disalahin. Ada lagi yang kalau kerja ya, kalau di kantor kadang-kadang sholat aja lupa. Bener gak? Betul. Tadulah ya lewat kan tuh udah maghrib, gue nggak jadi asar. Ya kan? Nah, tapi kan ketika lu kerja di rumah, azan. Sholat dulu. Iya kan? Gimana ajak suami, ajak istrinya, sholat dulu. Ya kan jadi maksud gue ya
mungkin untuk merefresh kadar keimanan Iya, manusia ini gitu. dampak dalam konteks kebiasaan konteks berumah tangga. Yang tadi kita bahas masalah konteks pengajaran kita kepada anak, kepada gurunya. Ini kalau konteks rumah tangga, seorang bapak yang bekerja, seorang ibu yang bekerja, itu semuanya dibalikin lagi, di mana kita tuh harus bekerja sama Ya, dalam konteks menjadikan satu rumah tangga yang dimana disebut sakinah mawaddah warahmah. Nah, itu dia. itu. Karena apa? Ya, untuk membentuk seperti itu kan nggak serta-merta. Oke, dunia penting, sangat penting. Nah, Tapi di sinilah kerjasama dalam konteks membangun semua pondasi dalam konteks rumah tangga itulah yang butuh kerjasama semua. Kalau orang ujuk-ujuk mencari duit, ya sebenarnya secara materi kita cukup. Berapa banyak anak-anak zaman sekarang secara materi cukup tapi dikurang perhatian dari orang tua. Iya. Akhirnya malah perilakunya menyimpang. Yes, Banyak itu dia. yang perilaku menyimpang, banyak yang ya sampai ke penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya gitu kan. Buat mereka kata banyak yang mengatakan dengan uang beres. Iya, karena kan dari segi psikologis aja nih. Single mom misalkan dia divorce, dia cerai gitu ya. Anak yang dididik tanpa bapak itu akan timbul penyimpangan. Yes, pasti. Ya, akan timbul penyimpangan. Malah sampai parahnya adalah timbul penyimpangan seksual. Yes. Gitu. Jadi memang benar-benar harus ya kerjasama gitu. Saatnya kita kerjasama, entah itu dari pola pengajaran, entah itu dari pengelolaan keuangan, ya kan? Itu paling penting tuh. Nggak mau. Ya Saya bilang tadi, ketika berbicara konteks kerjasama inilah gitu kan, untuk membangun sebenarnya kita bilang tadi ke depan yang maju itu bukan kita, anak-anak kita, anak muda-muda yang datang. Gimana kita ingin membentuk mereka semua ini untuk menjadi penerus bangsa yang benar-benar tahu tentang apa adab, Ya. perilaku tuh adab, kebiasaan yang dimana sekarang unsur sosial sekarang, ya masya Allah, Wah, gila, luar kehidupan biasa. kita. Parah. Kita nggak bisa melihat ini daerah benar, daerah tidak benar. Kenapa? Penyimpangan itu masuknya nggak hanya dalam konteks kehidupan, media sosial pun banyak. Wah, ngeri. Nah, disitulah protek kita. Di sini momen kita sebagai orang tua. Oke lah, enggak ada yang punya orang tua, mungkin kakak menjadi adik jadi seorang kakak. Iya. Semuanya atau sebagai ponakan. Yuk, momen ini nih, ketika kita jadikan manfaat ini si pandemi corona ini, jadikan untuk memprotek, menjadikan mereka yuk dengan saling perhatian. Iya. Perilaku dia yang mudah-mudahan dengan efek seperti ini mereka bisa jadi yang awalnya nggak baik jadi baik. Karena apa? Pembentukan dalam konteks pola pikir atau kebiasaan itu bukan dilihat sehari dua hari, tapi berkala terus. Terus yang tiap dia mencontohkan, dia orang bicara, lo nyuruh gue sholat, lo sendiri nggak sholat. Iya. Gue suruh lo ngaji, lo nggak ngaji. Ya, ketika kita ingin mencari seperti itu, contohkan kita bahwa kita tuh bisa, nggak perlu kita track ya, kita tuh mau pakai. Nah momennya ini nih Bareng ya. bareng. Oh dia melihat, dia ngerjain bareng, oh iya. Mau nggak mau mudah-mudahan nggak ada mustahil. Ketika seperti ini Allah jadiin semua orang-orang yang tadi nggak benar jadi benar. Betul. Apalagi pemuda zaman sekarang, Iya. ya kan? Yang semuanya dari media sosial. Yes, ya kan? semuanya. Semuanya dari medsos gitu. Semua yang membuat apa ya? Jadi ada jahatnya dan enggaknya sih sebenarnya. Tergantung gimana kita ngelihat si media sosialnya. Ya, makanya tadi, nama era digital ini bukan kita berarti keterbantangan dengan era digital, tapi kita harus masuk era digital. Iya. Nah, era digital sendiri banyak salah kaprah, banyak dipermainkan dengan orang-orang yang ingin merusak. Ada media digital yang emang membawa kita dalam konteks kebaikan. Tinggal kita bisa memilah dan memilihnya untuk hal-hal konten-konten seperti apa, gitu kan. Nah, ini saya bilang tadi, apa sih hubungan dengan si corona? Ya saling berhubungan lah. Berhubungan banget. Karena mau nggak mau kan kita di konsep seperti ini, mau nggak mau kita akan terkoneksi dengan hal-hal yang digital. Ya minimal orang tua tahu apa yang dilihat di YouTube anaknya. Iya kan? Bisa. Anaknya ngeliat YouTube nih. Minimal orang tahu, orang tua tuh ngerti. Oh, ya ini yang benar, ini yang enggak gitu kan. Nah, terkadang kan banyak juga yang anaknya lagi nggak mau makan, nontonin. Yes. Ya kan? Ditaro. Udah, yang penting lu makan. Iya, anak nangis dia kasih handphone. Nah, itu dia. Padahal kan di situ banyak, bahkan ini bagian penyimpangan kecil. Penyimpangan kecil tapi menjadi efeknya besar. Tapi efeknya besar. Ya kan? Nah, ketika bicara penyimpangan kecil ini, kita bicara penggunaan handphone, media digital sekarang. Anaknya kadang-kadang ingin memprotek orang tua, tapi orang tua lebih parah menggunakan media sosial. Itu yang gimana caranya gitu kan? Nih di sini momennya gitu. Harusnya si orang tua memberikan contoh, tapi justru orang tuanya mencontohkan yang tidak benar. Padahal anaknya itu namanya anak pasti nyontoin orang tua. Yes. Ya kan?
ada tuh gimana gitu loh. Yang dihadapin orang tuanya. Yang dihadapi orang tuanya seharusnya menjadikan contoh dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kan momen kita, ayolah sebagai orang tua, jadikan momen-momen seperti ini untuk kita memprotek, membatasi. Ada jam-jam yang kita di mana butuh media sosial, yang di mana. Nah, ketika kita bicara media sosial, nggak ada salahnya bareng-bareng kita buat konten apa nih? Tentang konten agama, konten psikolog, yuk kita buka bareng-bareng dengan anak-anak kita dengan momen belajar bersama. Belajar bersama, gitu loh. Belajar bersama. Mungkin bisa ngaji bareng, bisa. Sekarang udah banyak. Udah banyak aplikasi Al-Qur'an dan segala macam kan. Udah banyak, pasti kita bisa lakukan itu gitu kan. Nah, kalau konteks dari parenting aja nih, Bro. Dari parenting itu anak yang susah makan itu ternyata karena didikan orang tuanya. Gitu ya. Jadi karena gini, anak makan dikasih handphone. Akhirnya apa? Si anak nggak tahu essence makan. Essence makan tuh apa sih? Gitu loh. Ya, karena dia fokusnya sama film yang ada di handphone itu. Essence makannya dia nggak tahu. Makanya banyak ya tadi benar. Orang cari mudahnya bagaimana anak ini mau dengan media digital. Ya kan tadi kita contoh orang-orang dulu ya. Kita bicara orang-orang dulu ketika dia bicara untuk melakukan makan kepada anak, minum kepada anaknya dengan kesabaran dia, ya kan. Sekarang itu efek dari apa? Ketidaksabaran. Dalam konteks kita mencari untuk menjadikan anak kita, makan. Padahal dalam konteks esensi tadi makan tadi, gitu kan. Anak akan makan ketika dia lapar. Iya, betul. Ya kan? Betul. Jangan, ini ada orang tua ingin anaknya makan tapi dia belum lapar, dipaksa dengan handphone. Karena bukan lihat makannya, kan lihat handphonenya. Iya. Ya kan? Itu merusak. Ya kan dipaksa dia makan. Akhirnya banyak ketika dia makan pun dia makan percuma. Iya. Karena tidak benar belum tentu ketika dia rajin makan badan nggak gemuk tapi tetap kurus. Iya. Ini anak gua nggak gemuk-gemuk nih. Karena keterpaksaan. Orang makan terus kok padahal gua nggak gemuk-gemuk ya gitu. Makanya di situ kita butuh. Makanya bilang, momen seperti ini carilah. Bagaimana kita mempelajari sisi psikolog anak. Karakter anak yang gimana cara nanganinnya, nggak mesti dengan iming-iming handphone. Kita banyak trik kok, banyak di media yang gimana sih itu ada momennya gimana kita merayu anak untuk mau makan tanpa ada harus handphone. Kan itu gimana kita harus menimbulkan daripada kemampuan kita lah. Betul. Bagaimana merayu anak itu anak kita kok. Itu ada contoh juga temen gue, Bro, sampai parah, Bro. Jadi anaknya dia ngasih makan, nyuapin anaknya ya, dipegangin sama ibu bapaknya, tangannya dipegangin, wah gue ngeliatnya, wah gila ini gila nih, ini nggak benar gue bilang, cuman gue mau negor juga, ya udahlah gitu kan. Makanya padahal kita mau bicara makan, kalau konteks syariat, makanlah kamu selagi lapar, berhentilah kamu sebelum kenyang. Nah, syariatnya dalam agama, ya kan, kita memaksakan kehendak anak, ya kan. Kayak kita tuh tahu perut anak kenyang asal lapar. Karena dilihat cuma dari jam makan siang nih. Biasanya. Jam sore nih. Kan? Gitu. Padahal kalau tuh anak tahu, dan kita lah, bahasanya kebiasaan kita makan pagi. Anak tuh akan mencontoh kok. Mencontoh melihat, orang tua saya setiap pagi makan. Sarapan gitu ya. Gak perlu kita paksa. Karena ketika ada mungkin beberapa, kecuali emang penyakit ya. Ya itu kita ada kondisi medis. Udah kondisi medis yang luar. Tapi kalau emang anak ini normal aja, kita memasang suatu pemaksaan yang buat saya tuh nggak perlu lah. Kecuali emang dia sakit, kita butuh konsultasi ke dokter. Dok, anak saya kenapa? Kan kita bisa menilai. Dia makan berapa banyak, nggak makan berapa banyak, dan kita bisa ngelihat tuh anak emang kekurangan gizi apa tidak. Akhirnya traumatik, Bro. Itu banyak. Akhirnya dia nggak mau, bener-bener nggak mau makan karena traumatik. Setiap gue makan ya gue nggak nyaman, gue dipaksa atau segala macam gitu kan. Nah akhirnya ya di zaman yang memang kita lagi di rumah aja ini ya, menurut gue sih banyak hal-hal yang bisa kita pelajarin banget. Betul. Sih. Banyak banget. Jadi kayak istri yang boro-boro dulu nengok ke dapur gitu kan, ya kan, si kompor juga malu gitu kan. Nah kemarin ada postingan temen gue nih cewek, kompornya meleduk, Bro. Dapurnya kebakar. Terus dia gini, dia posting terus ada yang komen temennya gini, itu dapur ngambek, Bro. Kata dia gitu. Itu dapur ngambek, kata dia gitu.
dulu kemarin-kemarin lu nggak pernah tengokin. Sekarang gue tau-tau lu sering tengokin. Lu kemana aja? Kemana aja? Hari gini gue baru samperin. Ibarat kata cowok, lu selama ini gue deket sama lu, tinggalin gue, ketika lu butuh lu deketin gue kasar gue meleduk ya kan? Nggak ada perhatian. Iya, karena lu merhatiin gue karena lu dipaksa masak ya kan? Dipaksa Gue ngambek, gue meleduk aja deh ya nggak? Untung nggak apa-apa tuh orang ya. Iya, nah gue kocak ngeliat, oh iya benar juga nih gue. Nih dampaknya selain dampak yang memang benar-benar kita istilahnya merasakan benar-benar esensnya, rasanya puasa yang Yes. yang sebenarnya kan puasa kan memang kita bicara Ramadan, kita bicara puasa itu kan kita harus kenapa sih ada puasa? Kenapa sih ada Ramadan? Kenapa sih kita harus puasa di bulan Ramadan? Itu kan apa ya? Nabi atau Allah mengajarkan kita untuk kita saling merasa. Iya. Kita ngerasain sama orang-orang yang benar-benar kekurangan, orang-orang yang nggak bisa makan dan lain sebagainya gitu. Mungkin nih gua kasih pandemi nih, biar lu semua rata lu nggak bisa makan lu, ya kan? Lu rasain gitu kan? Makanya, bentar nih, kita ambil konteks kesimpulan utama dalam konteks hikmah utama Ramadan. Apa sih Ramadan gitu kan? Di situ kan dikatakan bulan bulan umatku kata Rasulullah ya kan. Kenapa sih buat umatku gitu loh? Di sini kita seakan-akan nggak boleh makan yang biasa-biasa kita makan. Iya. Ya kan? Di kondisi sekarang yang kita banyak orang yang susah mencari makan. Ya kan? Padahal nggak perlu ada corona pun seharusnya ketika kita mengetahui hikmah sebenarnya Ramadan, ya kan? Ketika cara bicara lapar, kita tuh harus merasakan orang yang kelaparan. Yang kelaparan. Hikmahnya apa? Kita harus saling apa ya? Saling respect kepada orang yang tidak punya. Ya. Karena bicara puasa ini bukan hanya orang-orang bawah, semua orang yang berislam, yang beriman wajib menjalankan puasa. Wajib. Nah, ketika bicara menjalankan puasa ini, mau siapapun wajib lapar. Bahasanya begitu ya kan? Iya, benar. Nah, ketika bicara lapar sekarang, ya kan, ada orang yang dia biasa lapar sama orang lapar karena puasa. Iya, Yes. Akhirnya kan ketemu nih konteksnya saya bilang tadi. Oh, lo puasa nih, tapi mau kayak gini, banyak lapar. Bicara lo lapar karena puasa, buka masih makanan yang enak. Ada orang karena efek daripada corona, ketika dia puasa, bisa-bisa ketika berbuka puasa pun dia belum buka apa-apaan. Iya. Dia hanya sekedar air minum, mungkin diboleh beli yang kesanggupannya dia. Iya. Nah, di situ atau cuman sekedar air putih. yes. Nah, di situ bisa kan jadi loh. kita harusnya dengan momen puasa ini momen berbagi lah. Momen berbagi yang mampu. Bicara berkata mampu ini ya dalam konteks benar-benar dia mampu untuk berbagi hartanya dia, makanan dia, dan dia tidak kekurangan dalam konteks rumah tangganya. Dia berbagi. Oke, nggak usah jauh-jauh. Keluarga minimal, tetangga sebelah. Banyak kadang kita melihat ada rumah perumahan yang kata-katanya bicara, oh rumahnya dia elit, bisa jadi susah. Karena adanya pandemi corona ini nggak mau lihat unsur yang susah sama yang kita nggak tahu juga. Ya, karena kita nggak tahu juga. Di sinilah momen yang dimana saling bertangga ini, ya kan di terawih ini yang di bulan Ramadan ini, momennya yang bisa kita kumpul terawih, kita nggak kumpul nih, nggak ada salah kita silaturahmi, ketok tanya kabar mereka, ya kan? Nggak ada masalahnya. Momen ketika emang dia diem diri, dia mau keluar malu, bisa jadi ternyata dia lagi kelaparan. Kita nggak bisa jaminan ke rumah bagus. Iya. Karena bicara ngomong susah. Semua orang merasa susah. Lagi susah. Mau nggak mau, suka nggak suka lo dari keadaan begini ya rasain semua. Ada yang susah orang ngomong, tapi ada susah dia ngomong malu. Iya, betul. Setuju gue. Karena kejadian kita ambil contoh kayak di dia, ada orang yang bunuh diri. Iya. Sekeluarga itu kan. Nah, gimana cara dengan momen seperti ini, dengan momen kita mayoritas muslim lah. Kita tuh bisa di konteks respect terhadap tetangga, keluarga, yang itu kita menjaga hal seperti itu yang akhirnya ya dengan efeknya bulan Ramadan dan adanya si corona ini pintu silaturahmi kekeluargaan, nggak hanya ke keluarga, ke tetangga pun kita jadi keluarga. Itu momen-momen yang kadang-kadang nggak bisa kita dapetin gitu loh. Kalau ke saudara kan kita nggak boleh keluar, benar, ya kan? Nah, kalau ke tetangga masa iya nggak boleh keluar pagar? Itu dia gitu. Yang tadi tetangga orang lain jadi saudara. Iya. Yang saudara udah jadi keluarga. Itu kan hebat gitu loh. Iya. Yang dimana momen puasa ini ketika ada pandemi corona ini semuanya masuk. Iya. Yang konteksnya apa? Semua unsur kebaikan. Iya. Kalau kita melihat dari dampak positif. Tapi kita hanya melihat dampak negatifnya karena corona. Maaf kita baik khawatir. Wah, ini efek media, bro. Iya. Menurut gue ini efek media. Benar. Gitu. Ini menurut gue ini efek media gitu. Jadi media itu buat gue
ada baiknya, ada juga terkadang gini, terkadang kayak di setting gitu. Yes. Gue agak kesel juga sama media-media yang setting begitu gitu. Karena gue kemarin sempat gue komen di satu akun Instagram waktu kemarin